di dunia bisnis kan ada istilah branding ya. Ya. Brand gitu. Nah kadang istilah brand ini juga ada, saya nemuin ada istilah brand personality. Ya. Nah ini tuh bedanya apa Jis? Atau apa definisi dari brand personality nih dibanding dengan branding atau brand kayak gitu? Ini tuh lebih miripnya target market sebenarnya. Target market? Ya. Oke. Sama persis artinya. Oh sama persis. Sebetulnya kayak gitu ya? Ya. Jadi brand personality itu adalah istilahnya kepribadian suatu brand gitu. Kepribadian suatu brand? Ya. Oke. Jadi si brand ini dia pembawaannya kayak gimana, terus cara bicaranya gitu ya. Mungkin kalau bikin iklannya seperti apa gitu. Coba kalau brand itu apa? Brand adalah itu kan merek. Brand itu merek, Ya. sederhananya. Ya. Kemudian branding adalah Kalau brandingnya proses mengenalkan mungkin. ya, proses pengenalan atau membangun reputasi. Membangun reputasi. Ya. Kemudian brand personality adalah ciri khas dari brand itu atau kepribadian dari kepribadian dari brandnya itu ya. Oke, ciri khas dari brandnya gitu. Ya, jangan kepribadian lah, jadi bingung lah ya. Ciri khas aja lah, ciri khas dari merek. Ciri khas dari merek Apa? Gitu. Oke. Biar enggak bingung ya. Biar enggak bingung nih. Soalnya kan tadi saya menemukan istilah brand kayak gitu ya. Ya. Terus branding. Kemudian ini ada brand personality kayak gitu ya. Brand personality. Ya, itu ciri khas dari merek. Nah, ciri khas ini bukan ciri khas logonya doang gitu. Bukan ciri khas tampilannya doang, tapi pembawaannya, ya. produknya apa gitu. Berarti secara visual terbawa gitu juga. Ya. Kemudian dari apa-apanya mungkin semuanya masuk lah ya. Masuk kualitas produknya, rasanya, segala macamnya gitu. Oke. Itu yang namanya brand personality. Oke. Susah dijelaskan, tapi kita lewat contoh aja nih. Oke. Yang mudah itu yang ada di warung kapal api lah. Kopi kapal api dengan kopi Good Day. Oke. Itu personalitinya beda, ciri khasnya beda. Oke. Pertama produknya. Kapal api itu identik dengan kopi hitam. Karena awal mula produknya kan kopi hitam. Kopi dan gula doang gitu. Itu kapal api. Nah, dikonsumsinya juga oleh bapak-bapak gitu ya. Kopi bapak-bapak gitu, kopi tukang bangunan, kopi identik dengan pekerja kasar gitu ya, kapal api. Kopi keras lah ya. Kopi keras ya, identik itu. Sedangkan Good Day, nah dia bukan kopi hitam nih, dari produknya juga dia kopi susu dengan berbagai rasanya juga udah banyak gitu. Kemasannya warna-warni. Kalau kapal api kan hitam, merah yang strong gitu udah. Good Day warna-warni. Konsumennya juga remaja gitu. Jadi tadi ya berarti ciri khas dari kapal api adalah kopi hitam. Kopi yang strong, yang kuat. Ya. Tidak ada varian rasa. Ya. Pokoknya ya rasa kopi gitu ya. Konsumennya bapak-bapak. Nah, kalau dan itu sudah terbentuk menjadi brand personality-nya kapal api. Iya. Oke. Nah, kalau Good Day yang konsumsinya juga wanita bisa, remaja-remaja bisa gitu ya. Yang mungkin anak sekolah bisa gitu. Rasanya mungkin lebih soft ya. Lebih soft ya, ada susunya, terus ada varian lainnya, misalkan Good Day itu ada yang mungkin kacang, ditambah kacang-kacangan, ditambah mint, ditambah vanila gitu. Lebih variatif gitu. Ya dan colorful ya. Kemasan juga berwarna gitu. Itu personality gitu. Iya. Padahal dia sama-sama, kedua brand ini sama-sama brand kopi ya. Iya. Tapi punya ciri khas masing-masing. Dan ciri khasnya nggak cuma di kemasan tapi di produknya, di konsumennya. Iya. Gitu. Dari tadi rasanya ya. Kalau kapal api lebih strong misalkan. Iya. Kalau kapal api soft dan bervarian rasanya. Bener. Secara visual kapal api ya hitam aja gitu ya. Paling ada tambah-tambahan warna dikit-dikit merah gitu ya. Sebagai bentuk yang lebih strong lagi misalkan. Kalau Good Day
warnanya warna-warni. Warna-warni, bener. Kemudian dari sisi konsumennya itu lebih ke kalau kapal api ke bapak-bapak, pekerja malam misalkan Ya. yang kerja malam atau kerja bangunan gitu Ya. yang seneng banget kopi-kopi keras kayak gitu ya. Sedangkan yang good day konsumennya anak-anak muda yang sambil temen nongkrong gitu ya. Temen ngemil gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi misalkan es krim Magnum. Es krim Magnum sama pedal pop. Iya. Kalau Magnum kan kemasannya juga elegan gitu ya, warnanya juga yang gelap-gelap. Karena memang dia target marketnya orang dewasa gitu. Iya, elegan, premium ya. Iya, kelihatan premium, harganya juga mahal 20.000 gitu ya. Kalau misalkan pedal pop, dia kan pelangi. Terus ada maskot singa ya. Karena konsumennya anak-anak gitu. Nah, itu yang brand personality itu. Benar. Yang kalau dari sisi marketingnya pun pedal pop rasa-rasanya rasa-rasa buah kayak gitu ya. Iya. Sedangkan Magnum itu almond kayak gitu ya. Yang premium lah, premium gitu ya. Almond terus coklat yang dark coklat gitu. Brand personality-nya dari kedua brand es krim ini beda gitu ya. Beda, benar. Jadi kesan yang kita dapat, citra yang kita dapat sebagai konsumen gitu ya, udah bisa membedakan gitu ya. Iya, benar. Kayak gitu. Brand personality. Brand personality. Lebih mencolok dari brand lain, lebih bagus. Soalnya gampang dibedain. Kalau UMKM nih Jis, bisa nggak ngebangun brand personality yang begitu punya ciri khas? Bisa ya. Bisa. Contoh misalkan keripik lah. Ada yang spesialis pedas gitu. Oke. Jadi brand personality-nya untuk orang-orang yang suka pedas nih gitu. Tapi ada juga brand yang dia nggak dia punya varian pedas tapi nggak sepedas itu gitu. Dan lebih banyak varian-varian lainnya. Ya, semua varian ada lah ya. Semua varian dia ada. Ngejar semua varian ada gitu. Ya. Lebih ke gurih misalnya kayak gitu ya. Lebih ke gurih, nah kayak gitu. Jadi terus kemasannya juga yang mungkin yang pedas ini ngincernya yang merah-merah gitu ya. Kalau yang ini lebih ke ya bisa di warna-warni lah. Ya kalau itu kayak keripik itu yang pedas itu pakui kayak gitu ya. Pakui. Ya. Kan pedas-pedas doang deh ya kayak gitu ya. Ya pakui kayak gitu. Pokoknya menjadi ciri khasnya lah gitu. Kayak gitu. UMKM berarti bisa lah ya. UMKM bisa kayak gitu. Mungkin, terus misalkan minuman bisa juga tuh. Misalkan minuman nih, misalkan yang satu misalkan kita bisa ngebedain tuh jus yang banyak airnya tuh. Oke. Dan jus yang wah ini kental nih gitu. Full buah ya. Iya. Dari segi rasa kita udah bisa membedakan nih. Ini jus yang banyak airnya, makanya murah misalkan gitu ya. Secara brand personality-nya begitu. Iya. Ciri khasnya gitu ya. Murah, yang penting banyak airnya gitu ya. Meredakan haus doang udah gitu. Sedangkan yang satu lagi jusnya tebal. Bold gitu ya, kental. tebal rasanya kental kayak gitu ya. Bener. Kalau alpukat juga tebal banget tuh alpukatnya gitu ya. Enggak cair kayak gitu ya. Oke, dan harganya tentunya lebih agak sedikit mahal. Lebih kayak mahal, gitu. benar. Kayak gitu. Contoh-contohnya lah. Dan itu bisa diterapkan juga di kemasannya, gerobaknya. Harusnya ditampilkan, harusnya dipakai juga gitu. Iya. Terus misalkan pembukaan gerainya di mana gitu. Jadi lokasi itu juga menentukan juga tuh personality ini. Iya, bisa menentukan masuk ya. Iya. Masuk ke situ ya. Iya. Oke. Justru brand personality ini mempermudah teman-teman untuk bergerak dalam artian marketingnya gimana nih gitu. Buka cabangnya di mana nih. Karena kita udah tahu personalitinya kayak gini ya udah gampang gitu. Iya. Kita udah men-setting seperti itu, berarti target pasar juga udah bakal terbentuk. Kita bakal tahu nih ya. Iya, contoh misalkan jus yang tadi yang murah, depan SD masih mungkin. Iya benar. Tapi kalau jusnya yang mahal, yang kental, yang mengutamakan gizinya gitu ya,
Mungkin harganya bisa 12.000, 15.000, bahkan ada yang 20.000. Ya jangan buka depan SD dong gitu. Anak SD kan bekalnya berapa? Iya benar. Mungkin bukannya di kantin-kantin kantor kayak gitu ya? Ya di kantin kantor atau misalkan kalau mau di tempat umum depan Indomaret boleh gitu. Iya benar. Atau ya kawasan-kawasan elit kayak BSD kayak gitu ya? Ya di depan perum-perum elit bisa gitu ya. Benar. Jangan di tempat yang murah-murah gitu. Akhirnya orang nggak laku akhirnya kan gitu. Benar. Nah itu ya berarti itu brand personality ya. Brand personality atau ciri khas dari brand kita apa? Iya. Gitu. Benar. Dan itu pun bisa buat UMKM yang udah tadi kita jelaskan. Bisa buat UMKM bener. Nah kalau misalkan teman-teman nih Jis pengen masukin visual ke brand personality-nya bisa nggak? Nah bisa. Memang sudah wajib itu. Teman-teman lihat dulu. Kalau misalkan belum punya visual nih, teman-teman lihat dulu produk kita nih apa nih. Misalkan personality-nya. Wah, misalkan tadi saya bikin jus, jangan yang banyak airnya dong. Itu jus murahan misalkan. Ayo kita bikin jus yang baik. Wah berarti kan udah terbentuk dari produknya tuh. Oh personality-nya nih produk jus yang sehat gitu, yang buahnya banyak. Bisa tuh langsung diterapkan ke desain gitu. Desainnya kayak gimana, terus marketingnya gimana. Nah untuk desainnya teman-teman bisa order ke Kebun Desain. Biar nanti disesuaikan dengan personality brandnya gitu. Apakah mau mewah, mau elegan, mau orang dewasa, anak-anak gitu. Nanti akan disesuaikan biar cocok gitu. Jangan sampai tiba-tiba kemasannya elegan, pas beli ini jus kok gini sih gitu. Pokoknya urusan visual, urusan desain ke Kebun Desain aja gitu ya. Iya, dan buat teman-teman yang mau order bisa langsung kontak nomor yang tertera di layar atau di deskripsi juga bisa. Selain itu mau sekalian daftar merek juga bisa nih, biar brand teman-teman semakin otentik dan bisa di-franchise-kan, bisa dibuka cabang, bisa ya banyak kegunaannya lah, Shopee Mall dan lain-lain gitu. Buat yang mau daftar merek juga sama, hubungi WA yang tadi ya, atau yang ada di deskripsi. Iya kayak gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe serta di share ke teman-teman supaya makin banyak yang tahu soal brand personality kayak gitu ya. Oke thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.